Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa sangka seorang Ustadz Alfian Tanjung yang beberapa hari terakhir ini begitu viral dengan videonya yang dia bagikan di YouTube channelnya, di mana ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, sampai-sampai seorang ustadz ini mengatakan meminta agar Paus Fransiskus dideportasi saja, karena menurut dia bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia membuat masyarakat menjadi resah. Nah, teman-teman, kita akan coba melihat saja bagaimana sebuah kisah dari seorang Ustadz Alfian Tanjung ini, seperti sebuah berita yang saya lansir dari situs banjarmasi.co.id dengan sebuah judul berita yang saya akan bacakan kepada kita. Ini dia. Inilah kisah lengkap kasus Alfian Tanjung di penjara, dilepas, lalu di penjara lagi. Wow, hebat ya Alfian Tanjung ini, teman-teman. Ya, kita akan coba lihat saja dan saya akan bacakan kepada kita semua nih. Nama Alfian Tanjung kembali menjadi bahan perbincangan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ia pun ditahan di rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Sidoarjo. Kini ia dikabarkan dijemput oleh tim penyidik di Dreskrimsus Polda Jatim di Rutan pada hari Rabu 6 September 2017 malam. Dikatakan, melansir dari kompas.com, diketahui saat itu kuasa hukum Alfian sedang mengurus administrasi bebas yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu siang. Lalu berikutnya kita akan coba lihat saja Namun dikabarkan penjemputan itu dibatalkan oleh puluhan polisi berpakaian preman. Wow, Berikut tim tribunwow.com himpun kronologi lengkap kasus Alfian Tanjung yang dipenjara, lalu dinyatakan bebas, kemudian ditangkap lagi. Melansir dari tribunnews.com, kasus ini berawal pada tanggal 27 Januari 2017. Ifdal Kasim yang merupakan tim kuasa hukum Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mendatangi kantor Bareskrim Polri. Lalu dikatakan, Bapak Ibu, kedatangannya saat itu guna melaporkan Alfian Tanjung yang menyebut Teten sebagai sebagai oknum Partai Komunis Indonesia. Dalam tayangan Kompas Pagi, Kompas TV, Ifdal mengatakan rekaman video yang menunjukkan Alfian Tanjung menuding Teten sebagai kader partai ini beredar luas di media sosial. Lalu kemudian tak hanya menyebut Teten Masduki sebagai kader PKI, Alfian Tanjung juga menyebut beberapa nama seperti Urip Supriyanto, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan masih banyak lainnya. Kalau saya lihat dari sini, kasus yang diungkap di berita ini, teman-teman, adalah kasus tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Lanjut saja. Alfian juga mengatakan orang-orang tersebut sering melakukan rapat di lingkungan Istana Negara. Nah, ini dia mereka sudah menguasai istana hampir sebulan ini, tak ada lagi konsultan tentara. Disampaikan rapat-rapat di Istana Negara sekarang ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Masduki, Urip Supriyanto, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam 8 malam ke atas. Kerennya, jadi Istana Negara sekarang jadi sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016. Ini adalah bunyi ucapan Alfian di Masjid Jamil Sai Tanah Abang sebagaimana beredar di media sosial.
Oke, lalu berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, Nezar Patria kemudian memberikan surat peringatan alias somasi pada Alfian Tanjung. Ya, dikatakan pengacara Nezar, yaitu Kamal Farza, kliennya masih beritikat baik karena mempertimbangkan kemungkinan Alfian sedang khilaf dan salah sasaran. Nah ini dia ya, tetapi jika Alfian tidak menggubris somasi ini, maka kami akan melakukan tuntutan hukum, ujar Kamal Farza. Menindaklanjuti dua langkah hukum yang dilakukan Teten dan Nezar, Alfian memberikan respon yang berbeda. Nah, ya kan? Ia mengaku siap menjalani proses hukum melawan Teten Masduki. Wow. Pada awalnya dikasih kesempatan karena dianggap khilaf, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini malah melawan teman-temannya, dan kita akan coba lihat ya. Ia juga mengaku bisa membuktikan ucapannya terkait keterlibatan Teten dalam PKI ya. Ini dia, sedang kita proses dengan pengacara saya, nanti kita lihat aja, ujar Alfian Tanjung kepada wartawan di kantor Dewan Pers Jakarta Pusat ya. Ia menyebutkan bahwa PKI akan segera bangkit lagi. Bisa saya buktikan, ujar Alfian Tanjung dengan nada tinggi. Wow, memang dia udah biasa begitu ya. Sementara itu, menanggapi somasi Nezar Patria, Alfian langsung meminta maaf secara terbuka. Alfian Tanjung mengakui pernyataan itu tidak tepat. Ya. Lalu, kita akan coba lihat saja. Setelah saya mencoba secara mendalam dan telusuri, ternyata beliau boleh dibilang tidak. Artinya ada kekeliruan data nama yang saya sebutkan dalam ceramah. Itu merupakan sebuah kesalahan dalam artian itu bentuk sportif saya, ujarnya. Wow. Lebih lanjut, Nezar yang juga mengaku enggak mengkriminalkan Alfian lantaran perkataannya itu. Kenapa saya tidak mengajukan ke polisi? Karena saya menganggap ini zaman reformasi yang generasi saya dan Alfian yang memasuki era kebebasan berbicara dan berpendapat, katanya. Berkaitan dengan ucapan Alfian dan laporannya ke Bareskrim Polri, Teten Masduki pun mengaku tidak ambil pusing. Ia juga tetap menantang Alfian membuktikan ucapan tentang dirinya tersebut. Wow, Teten ya ngotot teman-temannya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kelanjutannya. Tidak usah terlalu serius ditanggapi, silakan saja, katanya. Ia juga menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Nah ini dia, sudah kita laporkan ke Bareskrim, dari Bareskrim dipindahkan ke Polda Metro Jaya, ujar Teten Masduki di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di Jakarta Pusat ya. Belum selesai masalah dengan Teten Masduki, Alfian kembali memberikan pernyataan yang menghebohkan. Oh, memang orang ini suka viral teman-teman ya. Pada akun Twitternya ia menyebutkan mayoritas kader PDIP adalah anggota PKI. Oh, wow ya, saya memang bacanya seperti begitu teman-teman ya. Karena saya takut nanti itu dibilang bagaimana ya? Sebuah kesalahan ya dalam penyebutan lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang sudah terindikasi Taylor maksudnya ya. Nah, kemudian disebut oleh beliau dalam akun Twitternya bahwa PDIP 85% isinya kader PKI ya. Nah, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono pada hari Kamis ya. Untuk itu pada 18 Mei 2017 lalu pihak kepolisian memeriksa Alfian. Agendanya jam 10 ya, tentu kami tunggu ya. Nanti setelah diperiksa sebagai saksi kemudian nanti akan diselidiki, terang Argo. Saat itu polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara. Ini dikatakan oleh Argo ya, apakah ada atau tidak unsur pidananya? Nanti kalau ada pidananya, ya kami tingkatkan ke tahap penyidikan ya. Kemudian, namun ternyata Alfian berhalangan hadir pada waktu yang ditentukan tersebut. Wow, mangkir teman-teman ya. Iya, benar. Tadi pihak kepolisian juga sudah telepon saya. Saya belum bisa hadir hari ini. Saya bisanya hadir minggu depan. Saya minta geser waktu, ujar Alfian saat dikonfirmasi wartawan pada hari Kamis ya. Alfian pun dinyatakan sebagai tersangka pada 30 Mei 2017 silam. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan pada hari Selasa 30 Mei 2017. Berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka, Alfian Tanjung langsung mendekam di dalam jeruji besi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul ya.
Lalu berikutnya, yang bersangkutan ditahan sejak hari ini. Ini disampaikan oleh Martinus saat dikonfirmasi. Dikatakan oleh Martinus, penahanan Alfian merupakan pertimbangan objektif dan subjektif penyidik. Penahanan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, disampaikannya ya. Kemudian muncul kabar bahwa Alfian Tanjung dijemput tim penyidik di Ditreskrimsus Polda Jatim di Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo pada hari Rabu 6 September 2017. Melansir dari Kompas.com, mantan dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka itu dinyatakan bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima pembelaan atau eksepsinya dalam sidang perkara kasus ujaran kebencian. Wow, dipenjara, dilepas, ya, dan dipenjara lagi, ya. Namun di penjemputan Alfian Tanjung saat itu langsung diamankan oleh puluhan polisi berpakaian preman. Hal ini dilakukan karena sejumlah pendukung Alfian Tanjung yang beratribut orem, ya, sudah menunggu di depan rutan. Keluarga Alfian Tanjung juga hadir bersama belasan pendukungnya. Kembali aktif di Instagram, malah dapat komentar kejam dari netizen. Ariel Tatum cuma bilang begini. Abdullah Al-Katiri, koordinator tim kuasa hukum Alfian Tanjung, menyesalkan penjemputan tersebut. Surat penahanan yang kami periksa tidak ada tanggalnya, katanya di Rutan Medaeng. Wow, ini kenapa bisa terjadi, teman-teman, ya? Ya, lalu paling terakhir, informasi yang dia dapat kliennya ditahan di Mapolda Jatim atas permintaan Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan atas perkara ujaran kebencian Alfian Tanjung melalui media sosial yang ditangani Polda Metro Jaya. Nah, itu dia bagaimana kisah dari seorang Ustadz Alfian Tanjung ini. Maka saya pikir kalau misalnya kemarin dia juga sempat menyampaikan hal-hal yang saya pikir itu juga sebuah fitnah, ya, karena apa yang dia sampaikan tidak berdasar, teman-teman, ya. Jadi kita sudah nggak heran karena dia sudah tabiatnya begitu. Cuman kita kasihan sama orang yang seperti begini, dan saya pikir kalau memang dia yang sudah pernah dipenjara, dibebaskan, ya, dilepaskan lalu dipenjara lagi, lalu bebas seperti begitu, teman-teman, ya. Saya pikir orang yang seperti ini kalau nggak jerai-jerai juga, ya, maka ini bukan hanya dirinya yang akan berlaku sama lagi. Bisa saja ada orang lain juga yang akan menyusul melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Alfian Tanjung. Bagi saya sih, apa yang dia lakukan adalah sebuah kebiasaan yang seharusnya tidak lagi dilakukan oleh seorang Alfian Tanjung. Tetapi ketika dia mau lakukan kembali, itu berarti ada dia menganggap remeh, ya, bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia kita. Teman-teman, silakan berikan komentarnya mengenai seorang Ustadz Alfian Tanjung yang memang kita melihat dirinya pernah dipenjara, dibebaskan, lalu dipenjara, dibebaskan lagi, teman-teman, dan mungkin dia mau minta dipenjara lagi. Kira-kira bagaimana? Ya, silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.